Saya Uncle Mandil 24. Nah, kali ini Uncle mau kembali sharekan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Saudara, ini merupakan lanjutan dari Matius pasal 7 ayat 15, 16, 17, 18 dan sekarang ayat yang ke-19. Yaitu tentang satu himbauan, satu peringatan di mana Tuhan Yesus memperingati kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan, membawa nama Tuhan, memberitakan hal-hal yang tidak benar, memberitakan hal-hal yang tidak sehat. Apa itu? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang tidak percaya pada kebenaran itu, ada orang yang tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus, ada orang yang menolaknya, tetapi mereka menjelaskan tentang ayat Alkitab. Mereka membawa firman Tuhan, padahal mereka dari dalam hati mereka, dari batin mereka, mereka tidak percaya, tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Kita persiapkan hati kita. Saudara, kalau hati saudara rindu dari dalam batin saudara, dari dalam diri saudara, merindukan kebenaran itu, rindu untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, saudara, saya percaya Roh Allah, Roh Kudus yang menolong kita, sumber yang memampukan kita, yang membawa kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Kita persiapkan hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Jangan pernah menipu Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu, saudara. Dan persiapkan Alkitabmu. Kita belajar bersama-sama hari ini, saudara. Sekarang saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dari sini, ya. Dan setiap pohon yang tidak baik, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kita akan membahas, kita akan membedah, mengupas kata demi kata dari ayat yang ke-19 ini, saudara. Ya, di situ tadi dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, di situ dikatakan setiap pohon. Jadi pohon, setiap pohon. Setiap pohon, pohon apapun, ya, itu artinya setiap pohon. Kalau kita lihat di situ ada kata menghasilkan. Menghasilkan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, di situ dikatakan poieho. Poieho yang artinya untuk membuat, melakukan, membangun. Jadi setiap pohon yang dihasilkan dari pohon itu, ya, pohon yang tumbuh itu dimulai dari akar. Kalau akarnya tidak berada pada tanah yang baik, tanah yang baik itu adalah yang penuh dengan nutrisi, vitamin, mineral, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh pohon itu, maka tidak akan menghasilkan buah yang baik ataupun benih dari
pohon itu tidak berkualitas, sudah pasti akar pertumbuhannya juga tidak baik. Saudara, ini satu makna yang harus kita dapat pahami, bahwa kalau diri kita ini tidak berada di dalam kebenaran Yesus Kristus, maka yang kita hasilkan juga adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar bukan menurut orang lain, tidak, tapi menurut firman Allah. Makanya untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, kebenaran yang Allah kehendaki, tidak ada cara lain selain tinggal di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya, melalui kebenaran itu. Siapa? Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah jalan itu. Yesuslah hidup itu. Jadi Yesus Kristus ditetapkan sebagai kebenaran. Kebenaran yang mutlak, karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran, saudara. Ini adalah kebenaran. Jadi tolak ukur hidup kita itu berpondasi kepada firman Allah. Jadi siapapun atau pohon apapun, ketika pohon itu tidak mempunyai akar, tidak akan mungkin menghasilkan yang namanya buah yang baik. Makanya kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus melihat diri kita, hati kita, dasar hati kita. Siapa yang menjadi sumber tolak ukur, pondasi dalam hidup kita. Kalau kita tolak ukurnya bukan kepada firman Allah, kalau kita sumbernya bukan dari firman Allah, pondasi kita bukan dari firman Allah, maka buah yang dihasilkan tidak baik. Apapun itu, saudara, karena yang mengukur buah itu baik atau tidak baik adalah Allah sendiri. Jadi standar ukurannya ada pada Allah, bukan pada manusia. Allah membuat standar melalui Yesus Kristus. Jadi tolak ukur standarnya adalah Yesus Kristus. Kalau engkau tidak percaya, kalau engkau tidak menerima Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bisa berkenan kepada Allah? Gak akan bisa berkenan, karena standarnya adalah Yesus Kristus, firman Allah itu. Jadi saudara, perhatikan bagaimana kita membangun diri kita. Kalau tadi pohon diberikan perumpamaan oleh Yesus Kristus, kalau pohon tidak menghasilkan buah yang baik, dikatakan apa, saudara? Pasti ditebang. Di situ ada kata pasti ditebang. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata ekopto. Ekopto itu artinya memotong, mendembang, mematikan. Jadi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, gak ada faedahnya, gak ada gunanya, dan pasti ditebang. Kalau katakan pasti ditebang, itu sama seperti bagaimana kejadian ketika dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau Tuhan Allah berkata pasti, tidak ada kompromi apa-apa. Jangan coba-coba untuk seperti iblis. Engkau tidak akan mati. Tetapi Tuhan Allah berkata, pastilah engkau mati. Di sini juga dikatakan oleh Yesus, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dipotong, mati.
Kemudian saudara, apa dikatakan dalam ayat yang ke-19? Yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang. Nah, dibuang dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah balto, ya. Balto, yaitu melemparkan, ya, meletakkan. Jadi pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon itu ditebang kemudian diletakkan, dilemparkan. Dilemparkan kemana, saudara? Di situ dikatakan ke dalam api. Ke dalam teks aslinya menggunakan kata es, yaitu ke. Ini menunjukkan kepada hasil, ya, atau tujuan akhir. Tujuan akhir dari sebuah pohon yang tidak menghasilkan baik nanti pada akhirnya ditebang dan dibuang ke dalam. Ini tujuan akhirnya, dilemparkan, dibuang, diletakkan. Kemana? Ke dalam api. Api di dalam bahasa teks aslinya adalah pour. Pour artinya apa? Api dan api abadi. Jadi semua pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik sudah pasti ditebang, dilemparkan, diletakkan ke dalam api. Apa makna yang bisa kita ambil dalam hidup kita dari ayat yang ke-19 ini? Setiap orang yang tidak percaya, setiap orang yang tidak menerima Yesus Kristus, kebenaran yang Allah telah tetapkan itu, standar itu, maka orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus itu, pada akhirnya, hasil dari akhir zaman ini, hari-hari terakhir, yaitu di penghujungan hari terakhir, di hari penghakiman, di mana orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus, pada akhirnya dilempar di dalam api, dilempar ke dalam lautan api. Api abadi yang tidak terpadamkan, yang tidak padam. Saudara, itu namanya api abadi. Neraka itu kapan? Pada hari terakhir, di mana penghakiman itu terjadi. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus mau katakan dalam hidup kita. Selagi masih ada kesempatan kita hidup, jangan pernah engkau sia-siakan. Kalau engkau sudah di dalam Yesus Kristus, percaya, menerima kebenaran itu, Tuhan bilang, waspadalah terhadap ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang memberitakan bukan kabar baik, bukan Yesus Kristus yang mereka beritakan, tetapi yang lain. Keselamatan tidak akan pernah ada di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu. Apa artinya keselamatan? Hidup yang kekal itu, kebangkitan dari antara orang mati, dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ini juga yang dipegang oleh Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika firman Tuhan, ketika Tuhan Allah berfirman kepada Adam, Adam percaya melalui keturunan perempuan ini meremukkan kepala ular, ya, dan itu tergenapi oleh Yesus Kristus yang telah hadir di bawah matahari ini. Saudara, Yesus Kristus menjadi korban
sekali untuk selamanya. Apa artinya sekali untuk selamanya? Sampai mulai dari zamannya Adam sampai hari terakhir, Yesus mati untuk sekali untuk selamanya. Dan kedatangannya yang kedua bukan menjadi korban lagi, tapi dia menjemput saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan. Peganglah apa yang engkau telah terima, kabar baik itu Yesus Kristus. Injil itu Yesus Kristus itu. Ya, firman Allah, Alkitab sebagai pondasi yang menjadi dasar, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi standar hidup kita untuk kita boleh melangkah. Sebelum mata ini tertutup selamanya dan fisik ini kembali ke tanah, inilah kesempatan kita untuk membangun hidup kita dari dalam hati kita, dari dasar hati kita, batiniah kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang ada dalam batinmu. Tuhan tahu apakah engkau merindukan Dia, apakah engkau percaya Dia, apakah engkau menerima Dia apa tidak. Tuhan tahu, karena Dialah hakim yang adil yang menghakimi kita semuanya. Saudara, tapi bersukacitalah, berbahagialah engkau yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menerima kebenaran itu. Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mati secara fisik manusia, yang telah dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, hidup naik ke sorga, telah membuktikan bahwa Dia telah hidup selama-lamanya. Dia adalah firman Allah yang tidak pernah mati, yang tidak pernah gagal. Tapi bersukacitalah kita, Sang Firman yang kita ada di dalamnya, tinggal di dalamnya, berakar di dalam Yesus Kristus. Firman Allah, kita membangun hidup kita, membangun iman kita. Iman kita berakar dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Yang telah mengalahkan maut, tidak lagi berkuasa atas kita. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Sebab Yesus berkata, kalau engkau percaya, di mana engkau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau mempunyai hidup walaupun engkau telah mati. Telah mati ini artinya sejak dari Adam sampai hari ini kita mengalami konsekuensi hukuman fisik ini kembali ke tanah. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru, yang di hari terakhir penghakiman itu, di mana kita dibangkitkan dari antara orang mati dengan tubuh rohani kemuliaan, dan kita bersama dengan Kristus selamanya. Puji Tuhan, inilah sukacita kita saudara. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam dari saya, Uncle Mandir.